Di tengah beragam suara dan aktivitas yang mengisi hari, atau justru ketika suasana berangsur tenang, pernahkah Anda dikejutkan oleh sebuah ritme yang membangkitkan semangat? Sebuah harmoni yang terasa begitu akrab sekaligus penuh misteri, seolah datang dari denyut tradisi yang tak pernah mati. Di sudut-sudut Kabupaten Jember, sebuah warisan budaya terus bergema, menggetarkan udara dengan alunan khas yang tak hanya membangunkan raga, tapi juga jiwa. Inilah dia, musik patrol. Sebuah simfoni rakyat yang syarat makna. Bisa perkenalan terlebih dahulu Mas, namanya siapa dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Alivia Ramadhani, saya berasal dari kota Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Dani Arif Caksono, berasal dari Jember. Mas pertama kali kenal musik patrol itu gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan. Waktu itu saya sempat naik kereta dan turun di stasiun Jember. Nah, saat saya turun di stasiun Jember nih, stasiun Jember memiliki musik kedatangan yang tersendiri. Setelah saya tanyakan ke teman saya, ternyata itu musik patrol ciri khas dari Jember itu sendiri. Pertama kali saya kenal dengan musik patrol pada waktu sekolah dulu, karena di sekolah saya mengadakan ekstrakurikuler patrol, dan juga di Jember ini di setiap tahunnya mengadakan event patrol pada bulan puasa. Menurut Masnya di era yang globalisasi seperti sekarang ini, budaya musik patrol ini masih relevan nggak? Kemudian apakah bisa bertahan sampai suatu saat nanti gitu? Menurut saya masih relevan dan masih bisa bertahan sampai nanti, karena dibandingkan musik-musik zaman sekarang, patrol ini masih memiliki seni yang sangat tinggi dibandingkan lagu-lagu zaman sekarang. Ya contohnya sih Son Horeg, yaitu. Menurut saya masih relevan karena budaya lokal harus dilestarikan dan jangan sampai terpengaruh oleh budaya barat. Menurut Masnya apakah ada cara supaya musik patrol ini terus bisa dikenal secara luas kemudian supaya terus bisa dilestarikan gitu? Ada, contohnya seperti di stasiun Jember. Setiap saya turun di stasiun Jember kan pasti musik itu selalu diputar. Mungkin dari situ orang banyak mengenal musik dari patrol tersebut. Menurut saya bisa dengan cara mengikuti event di luar kota, mungkin salah satu bentuk upaya bisa memperkenalkan musik patrol lebih luas lagi. Harapan Masnya pada musik patrol ini kedepannya gimana Mas? Ya harapan saya musik patrol ini bisa dikenal secara lebih luas lagi dan tidak hanya di Jember saja, mungkin dari skala nasional maupun internasional. Mungkin pemerintah bisa memperhatikan lagi, memfasilitasi, dan serta mengadakan event-event yang berkaitan dengan musik patrol lebih banyak lagi. Di antara beragam bebunyian yang merangkai musik patrol, ada satu instrumen yang menjadi jantungnya, sang primadona yang paling lantang menyuarakan panggilan. Sebuah bila sederhana, yang kita kenal sebagai kentongan. Tapi, pernahkah terlintas di benak Anda, bagaimana sebilah bambu pilihan atau bongkahan kayu di tangan terampil para pengrajin di Jember diubah menjadi sumber bunyi yang begitu ikonik ini? Dari mana ia berasal? Dan bagaimana proses lahirnya hingga mampu menjadi penanda setiap tradisi sahur dan denyut nadi berbagai festival budaya di bumi Pandalungan? Namanya Pak E itu aslinya itu Pak Sutaji. Jadi terkenalnya Pak Taji itu terkenalnya. Nah kalau Pak E itu nekunin kerajinan musik patrol ini mulai tahun 83 sampai sekarang. Kalau dulu itu kan bapak saya. Kalau dulu sebelum tahun 83 itu bapak saya. Jadi bapak saya itu sudah nggak ada. Jadi Pak ini meneruskan cita-cita dari bapak itu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ini ya berkembang terus sampai nyampe di mana-mana lah. Kentongan ini memang
mulai 71 yang di Jember ini 71. Tapi 71 itu masih belum ada apa ya, do re mi pukulan itu masih kurang. Masih kurang. Kira-kira tahun 73 itu masih ada wis. Ada apa ya? Ada seninya. Suara kentongan tuh ada seninya. Kalau 71 itu masih dang dang dung. Masih pilihan pertama itu, pilihan presiden pertama kan 71 itu. Nah, waktu itu Pak ingat, waktu itu Pak masih kecil, jadi diundang ikut apa ya, Pak itu masih 71. Kalau kayu dibuat kentongan itu sebetulnya segala kayu itu bisa, tapi nggak kayak kayu nangka. Kalau memang kayu nangka itu memang apa ya, suaranya itu memang enak. Satu, nomor dua dibuat apa ya? Dibuat selera suara itu juga enak. Tapi kalau kayu-kayu lainnya itu cuma biasa-biasa aja, kayu mangga, terus kayu pokok lainnya itu cuma terbatas. Nggak kayak seperti kayu nangka. Kalau kayu nangka itu mau bikin suara rasa enak itu bisa itu. Memang kalau kentongan itu memang sejak mulai dulu itu memang kayu nangka. Itu yang paling banyak itu remo. Yang banyak pesanan itu remo. Nah, masalah remo itu kan apa ya? Juga Madura itu butuh remo itu. Madura terus kayak Bondowoso itu lagi itu. Masalahnya kan dibuat gaul kan kalau sebelah itu. Berarti yang membedakan remo sama tentang itu cuma ukurannya aja? Ukurannya. Masalahnya kan kalau di Madura sama Jember itu kalau menurut Pak entah kalau lainnya. Kalau menurut Pak itu beda. Antara seteman Madura sama Jember itu beda. Kalau di Madura itu benar ukurannya itu sama, cuma suaranya itu agak rendah kalau di Madura. Nah kalau di Jember suaranya kan tinggi, tapi tingginya itu enak, agak tinggi suaranya itu. Kalau di Madura kan suara rendah besar gitu. Oke teman-teman, ini namanya bass, ukurannya 1 meter 10 cm. Ini masih belum definisi ya, nanti ini dicat agar menjadi bagus. Itu dari rasa ya. Nah, nanti kelas kebanyakan anak muda itu ingin, terus wilayah-wilayah lainnya itu juga kepingin gitu. Cuma itu loh. Berarti penting ya buat kenalin ke anak muda sekarang? Penting, itu memang penting. Apalagi sekarang itu kan ada SD, SMP itu banyak yang pesan gitu. Sekarang Pak SMP aja 2 setel kan.